Kenapa dimenangkan? Karena cara berpikir fikih, karena dia yang punya otoritas itu, punya otoritas kepemilikan. Itu dalam fikih madzhab apa? Syafi'i. Nah, itu penting dalam analogi surga dan neraka. Orang Khawarij itu kalau ada orang dosa, itu dikatakan sudah tidak Islam lagi, dia sudah keluar dari Islam. Orang dosa itu wajib disiksa oleh Allah. Mereka bilangnya ya wajib. Dalam kelompok Islam itu ada kelompok namanya Khawarij, orang yang sangat ekstrim dalam berpikir. Dia mengkafirkan orang yang melakukan dosa apa? Besar, dihukumi kafir. Tapi pendapat ahli sunnah enggak, orang dosa besar ya dosa saja, tapi tidak usah dihukumi kafir. Kenapa? Cara berpikir ahli sunnah, surga neraka itu milik Allah. Kalau yang punya saja tidak apa-apa, ngapain ada yang ribet? Yang punya surga neraka itu Tuhan, dan Tuhan memanggil-manggil orang yang salah itu disuruh tobat. Anibu ila rabbikum, wahai hambaku yang berlebihan, yang masih dosa, ayo kembali ke saya. Kapan saja kembali ke saya tak terima. Sehingga dalam madzhab ahli sunnah, otoritas khitab, otoritas kepemilikan yang berhak ya yang punya, orang lain itu nomor 2. Sehingga tadi kalau Anda bawa kayak motor saya, dan Anda teman akrab saya, tidak pamit saya, kalau saya bilang itu nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Kalau saya bilang apa-apa ya apa-apa. Nggak penting orang lain. Sehingga ini wilayah yang agak sensitif, tapi ini ilmu, mau tidak mau kita harus dengar. Sehingga di fikih ada bab ulima ridho. Misalnya ada orang makan gedang goreng di warung, terus ditangkap Pak Polisi. Wah ini pencurian, mesti bakulnya nggak terima. Enggak ada ini pencurian, memang tak jual. Nah, yang kasus begini, ini yang kasus. Ini mungkin kasusnya anak-anak yang masih kos atau masih mahasiswa. Warung kantin dijaga ibu-ibu. Ada anak makan lahap, dikira belinya cash. Setelah dimakan ternyata akadnya utang. Nah, itu pertanyaannya itu halal apa enggak? Karena asumsi baiknya monggo-monggo. Karena apa sudah mengkhayal nanti ada sekian uang cash didapatkan. Ternyata nyatet atau hutang. Nah kalau ngomong di depan, Bu saya mau makan di sini hutang, kira-kira enggak boleh. Oh itu ada sekian PR, makanya saya sering muji orang-orang yang enggak alim. Enak-enaknya orang tuh orang enggak alim, karena ada kesulitan seperti ini. Kita sebagai peneliti fikih itu sering kesulitan. Nah sama Anda misalnya naik Grab atau naik taksi atau apa, ketika Anda naik itu posisinya enggak sap apa pinjem. Dikatakan akad sewa belum bayar, dikatakan pinjem nanti harus bayar. Jadi ada sekian masail fikih yang jadi perdebatan. Nah, apapun itu nanti kata finalnya itu dia yang punya, yaitu supir taksinya atau baeknya, penjaga warung tadi. Nah, sehingga hukum itu bagi orang lain sudah tidak sah kecuali bagi yang punya. Nah di sini ini kelihatan benarnya madzhab ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah mengatakan apapun salahnya seseorang setelah dia beragama Islam itu wilayahnya Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya ada ayat laisalaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Muhammad meskipun kamu kekasih saya, kamu tidak punya otoritas menentukan si A dimaafkan, si A disiksa. Otoritas itu hanya bagi saya kata Allah. Sehingga banyak orang yang Nabi kurang srek karena membunuh pamannya Hamzah malah dikasih tobat sama Allah, namanya Wahsy. Wahsy itu orang yang Nabi gak suka karena pernah membunuh Sayyid Hamzah di perang Uhud. Tapi sama Allah marah dikasih tobat. Sa'labah yang sering ibadah di masjid, sering iktikaf, saking seringnya ibadah itu sampai digelari hamamatul masjid, merpatinya masjid. Tapi na'udzubillah beliau malah berakhir dengan su'ul khatimah. Kita tidak pernah tahu. Kenapa begitu? Karena begini. Wilayah yang absolut itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kalau ketemu Wahsy ya bilang iman kamu sudah saya terima, Islam kamu sudah saya terima. Tapi saya ini manusia, tolong sembunyikan wajahmu dari saya. Karena kalau saya ingat kamu itu mangkel karena ingat kamu pernah membunuh Hamzah. Tapi saya sebagai Nabi harus menerima iman kamu karena Nabi itu nggak boleh dendam. Tapi kalau mangkal-mangkal sedikit kayaknya agak boleh mungkin ya, mungkin itu ya. Tapi profesional Nabi sebagai manusia nggak berkenan melihat Wahsy, tapi sebagai Nabi legowo terhadap imannya Wahsy. Tapi Allah sendiri yang ngendikan laisa laka minal amri syai'un aw yatuba. Coba orang munafik, kayak apa salahnya orang munafik? Tapi ketika Allah ngendikan tentang orang munafik gimana? Wa yu'adzibal munafiqina in sa'a aw yatuba.
Allah bisa saja menyiksa orang munafik insya kalau berkehendak ya tuba, atau Allah mengasih tobat. Nah, karena pendapat ahli sunnah itu lebih valid sesuai ayat-ayat Quran, maka yang diikuti mayoritas di dunia adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan itu dimulai cara berpikir yang sederhana, yang berhak menentukan khitab ya yang punya, titik itu saja. Yang berhak menentukan khitab ya yang, nah tentu yang punya alam raya ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mensifati dirinya Malik Yaumiddin. Kita tidak bisa. Makanya bahaya ya, pikiran-pikiran kayak Khawarij itu bahaya. Sampai nggak usah tanya saya. Lalu Khawarij kalau di era modern siapa Gus? Anda provokator kalau tanya gitu. Ya itu tidak boleh provokator. Pokoknya pikiran itu salah karena membatasi otoritas Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu paling tersinggung kalau sifatnya dipakai, dicatut. Di Sahih Muslim itu ada riwayat, di hadis Muslim termasuk hadis Sahih itu Bukhari dan Muslim, itu ada seorang soleh sujud. Pas sujud dia diinjek orang preman, kira-kira seperti itu kalau sampai diinjek. Terus si yang sujud tadi bilang gini, wallahi, ada kata wallahi la yaghfirullahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Saat itu juga Allah ngasih wahyu kepada Nabi di zaman itu. Bilang ke yang sujud, pahala sujud tak cabut, dia tidak punya pahala. Dan yang menginjek dosanya tak ampuni. Terus Nabinya tanya, kenapa ya Allah? Saya tersinggung kata Allah, hanya disetatuskan nggak bisa memaafkan. Padahal wa anal ghafir wa anal akhid bidzunub. Saya adalah zat yang bisa maafkan, bisa nyiksa. Kenapa status saya tinggal satu? Allah kan bisa kan, walillahi mulkus samawati wal ardh yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi si yang sujud tadi menstatuskan Allah hanya satu, yaitu yu'adzib, menyik. Itu kata Allah, kok enak, saya ini Tuhan, bisa menyiksa, bisa mengampuni. Kenapa status saya jadi satu? Kamu kan mesti gak terima. Status kamu dihilangkan satu, terima enggak? Gak terima. Sebagai suami kamu tetap punya dua status, bisa meneruskan nikah, bisa menceraikan. Coba status kamu tak ambil satu, nggak boleh menceraikan. Istri kamu gendut, walek, cerewet. Wah, posengnya bukan main itu. Sama mbak-mbak juga sama. Sebagai istri harus nurut sama suami gini-gini, tapi juga punya hak rafa, hak mengajukan gugatan cerai jika suaminya tidak jelas. Mau nggak dicabut status hak rafa? Nggak mau. Kalau punya suami walek, jelek, sengaja goda perempuan lain, itu kan. Nah, Allah itu punya status bisa memaafkan, juga punya status bisa menyiksa. Terus orang-orang yang sok soleh dengan tanda kutip itu kadang-kadang inginnya Allah tuh nyiksa terus sama musuhnya. Kalau sama dia memaafkan terus. Terus corong Jawa kan aku mbahmu tapi kan gitu kira-kira. Kok enak gitu. Nah, jadi ya sudah seperti itu. Lagi-lagi kata kuncinya apa? Beri otoritas itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia adalah pemilik otoritas sejati. Sehingga zaman Nabi siapa saja itu ya mungkin orang kayak apa dulu Khalid bin Walid. Perang Uhud kalah itu panglimanya orang kafir zaman itu siapa? Khalid bin Walid. Dan dia melakukan pembunuhan masif zaman itu. Tapi dia dikasih tobat. Namanya Khalid bin Walid. Tapi Sa'labah yang tukang di masjid kadang berakhir seperti itu. Ya sudah, akhirnya kita mau tidak mau ya sudah introspeksi. Sampai sesoleh apapun kita selalu diajarkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Karena kayak apa kalau hati kita dibolak-balik? Karena cara berpikir tentang Islam dan tentang ateis atau tentang kekafiran itu mirip satu visi. Makanya ini hati-hati mahasiswa karena senangnya berpikir sendiri. Kadang ngelantur kemana-mana. Kalau ini tidak dipelajari, maka orang Khawarij ini megang otoritas. Tidak bisa. Mereka enggak menguasai pintu surga maupun pintu neraka. Enggak bisa. Mereka dengan seenaknya, tobatnya orang yang pernah gini enggak diterima. Tidak bisa. Wilayah yang nerima tidak itu wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tetap berpendapat sesuai eksplisit yang ada di Quran. Walillahi mulkus samawati wal ardi. Apa? Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Sehingga enggak boleh kita pegang otoritas agama, enggak boleh. Kita hanya bisa menjelaskan. Kalau pegang enggak boleh. Misalnya saya dengan sampean surganya dulu mana? Bisa saja dulu jenengan. Kok bisa Gus? Iya kan mungkin wah,
keren ngaji tawaduk mau. Mungkin saya dari bab tawaduk keren sampean. Di bawah saya di atas. Di bab tawaduk keren sampean. Jika kalau surga kok jalurnya tawaduk mesti dulu sampean. Karena sampean di bawah saya di atas. Tapi saya nanti protes sama Allah. Protesnya gini, posisi saya diperintah ya. Gayanya mereka duduk di bawah, tapi merintahkan saya supaya mau mengajar. Jadi nggak ada sopan-sopannya, karena mereka merintah ya. Ya, terutama di PPAI ya, Pak. Oh, itu nggak sopan sekali kan pemerintah. Sehingga kalau yang dipandang, makanya masyhur itu kan. Ada wali, itu yang satu jadi wali karena sholat di shaf awal. Keren kan, shaf awal fadilahnya, utamanya kan luar biasa. Yang satu kalau sholat itu di belakang terus, tapi juga jadi wali. Yang depan agak protes, ya Allah kenapa ini jadi wali padahal sholatnya di belakang. Jawabannya lucu yang di belakang. Kenapa? Saya itu malu. Saya ini masih banyak dosa, banyak salah kok di depan. Kok kayak suci sendiri aja. Jadi kalau kamu sowan sama raja atau sama kiai, yang paling depan itu kan yang kepedean. Dia milih yang belakang, jadi sopan aja, gak terlalu dekat. Orang itu tidak pernah tahu. Kadang-kadang Allah itu kita tidak pernah tahu. Andai kan boleh dibahasakan, kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Jadi Allah itu zat yang mau, ya itu tadi otoritasnya penuh. Makanya saya pernah cerita di mana-mana, di kitab-kitab yang saya baca itu ada 2 orang yang ahli neraka, sudah di neraka. Ini sekaligus ijazah, saya ulang lagi sekaligus ijazah, bisa dipraktekkan nanti itu. Setelah itu 2 orang ini dipanggil ke surga sama Allah. Allah itu tanyanya ya aneh, enak di neraka, ya udah enak di neraka. Ya gak enak di neraka, kok ditanya enak enggak ya gak enak. Ya sudah kembali lagi ke neraka, lari kencang-kencang, lari menuju neraka, lari. Sama Allah dipanggil lagi, loh kenapa kamu semangat? Ya Allah, saya ini kapok, saya ini trauma. Dulu ketika engkau perintah, saya ini lelet sekali. Disuruh sholat lelet, disuruh zakat lelet. Maka ini jenengan perintah saya semangat supaya nggak ngulang kesalahan yang sama. Akhirnya sama ya sudah di surga aja, di surga. Karena semangat lari menuju neraka. Maka ini ijazah nanti kalau di mahsyar ya, kamu dipanggil, ayo masuk neraka, harus apa? Semangat, semangat. Harus semangat. Oke, mesti semangat itu. Lah repotnya kalau nggak dipanggil lagi. Akhirnya barokahnya semangat itu dia di surga. Kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan, nanti kan boleh dibahasakan seperti itu. Yang satu, ayo kembali lagi ke neraka. Tolah itu. Jalan noleh lagi. Sampai itu nggak semangat noleh lagi. Terus ditanya sama, kenapa kamu tolah gitu? Saya tidak pernah ngira ya Allah ketika engkau panggil di surga, kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah kamu di surga saja. Barokahnya husnudzon. Jadi Tuhan itu unik. Makanya dalam tradisi ulama itu ad-dinu ar-riwayah, agama itu riwayat. Sebagian diredaksikan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini, ilmu ini agama, maka lihat riwayatnya. Karena kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Kita harus mengikuti riwayat yang diutarakan Rasulullah SAW. Karena kita tidak pernah tahu. Kayak tadi ada orang diinjek, kita mesti kan terprovokasi ingin bela yang sujud menyalahkan yang injek. Tapi ketika yang sujud mencatut nama Tuhan, Allah tidak akan memaafkan kamu. Itu Tuhan tersinggung karena sifatnya direduksi satu, diambil satu, disembunyikan satu. Loh, ada kan dia begini mungkin malah Allah maklumi. Saya tidak akan maafkan kamu. Enggak apa-apa Allah, kan saya. Kan enggak mencatut namanya Allah. Selama hidup saya tidak akan maafkan kamu. Allah enggak akan tersinggung. Karena dia sebagai manusia tentu punya dendam, punya rasa mangkal, punya emosi. Tapi kalau ketika bilang Allah tidak akan maafkan kamu, berarti dia mencatut statusnya Allah. Dan Allah disifatkan hanya satu dari sifatnya Allah, yaitu hanya sifat menyiksa. Padahal Allah punya sifat memaafkan. Ini hati-hati bagi orang-orang soleh, orang-orang yang terlalu berpikir keras dalam Islam, nggak boleh seperti itu. Masyhur itu kan, ada satu perkampungan yang sering secara masif terstruktural mau menghabisi Nabi. Yaitu namanya kampung Usoyyah, Ro'lan sama Dzakwan. 3 kampung ini sering koalisi mau menghabisi Nabi.
Sampai Nabi sering kunut nazilah, Allahummal anra'lan wa dzakwan wa usayat asad Allah wa rasulah. Sering dipasutkan gitu. Tapi Allah malah nurunkan wahyu Muhammad, kamu tidak boleh intervensi saya seperti itu. Bisa saja mereka dapat hidayah. Semenjak itu Nabi meninggalkan kunut nazilah. Terus dan sebagian ulama mengatakan itu awal diturunkannya ayat laisalaka minal amri syai'un au yatuba alaihim au yu'adzibah. Jadi ini sekaligus lagi-lagi ini bab khitab. Jadi ya seperti kita punya, makanya orang itu tetap dunga ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini, karena otoritas itu bagi yang punya. Maka kata malik, kata pemilik itu kunci dalam ilmu tauhid atau ilmu tafsir atau ilmu apa saja. Misalnya gini, sampai saya punya rumah. Saya punya rumah yang ruangan depan itu ruang tamu, tentu dapat perlakuan khusus. Sering steril, sering bersih, bahkan dihias pakai bunga, pakai macam-macam. Ruangan tengah biasa, ruangan belakang buat buangan sampah, buat WC, buat macam-macam. Sah apa enggak? Sah. Kenapa? Karena saya pemiliknya. Apa? Karena saya. Tapi kira-kira yang sedang di ruang tamu, tanah yang sedang di ruang tamu yang dimanjakan juga enggak boleh kumo luhur. Bisa saja suatu saat saya rubah pikiran, rumah saya tak balik dari menghadap utara ke selatan. Yang dulu WC jadi ruang tamu, yang ruang tamu jadi WC. Langsung perlakuannya rubah 180 apa derajat, jika 360 derajat. Nah itu yang di sini nih, kenapa orang soleh pun tetap takut sama Allah, karena Allah itu yaf'alu ma yasha, bisa melakukan apa saja. Sehingga tradisinya ulama ketika zaman ini sudah rusak seperti ini, ulama-ulama tidak ada yang khawatir, karena Allah mensifati dirinya al-hadi sebagai zat penunjuk. Coba kita sudah tidak ditungguin nabi, nggak ditungguin wali, nggak ditungguin orang-orang soleh dulu, tapi agama itu ya jalan sampai sekarang. Ada orang ngaji, ada orang sholat, ada orang zakat. Andaikan agama itu diserahkan manusia, sudah kita tidak bisa mempertahankan agama ini di zaman seperti ini. Tapi karena Allah itu al-hadi, zat yang memberi petunjuk, dan sifat Allah Ta'ala pasti tata'atsaru bi khalqih, pasti ada akibatnya di makhluk. Seperti Allah mensifati dirinya Ar-Razzaq yang memberi rizki. Buat zaman buyut-buyut perang dijajah Belanda ya tetap makan, ya tetap kawin. Kadang istrinya banyak padahal zaman jajan Belanda. Kita enggak dijajah aja susah. Dulu itu babah kamu istrinya 1 atau 2, buyut-buyut kamu banyak yang 2 padahal miskin. Karena Allah mensifati dirinya Ar-Razzaq. Buat keadaan kayak apa orang tetap dapat rizki. Begitu juga Allah mensifati dirinya Al-Hadi. Mau keadaan dunia rusak kayak apa, tetap ada yang dapat hidayah. Jadi kamu tidak usah khawatir terhadap agama ini, karena Allah mensifati dirinya apa? Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk. Kayak apa Amerika, kayak apa Korea. Saya itu pernah di Korea, katanya negara ateis. Di sana TKI yang nyari uang, ternyata di sana itu bikin masjid. Coba kalau Allah menghendaki, di Korea ada masjid. Karena bikin masjid nggak boleh, kalau nyewa boleh. Jadi Korea itu ada satu aturan kayak di Jepang, kayak di umumnya negara maju. Yang sudah fungsi sosial itu tetap sosial, nggak boleh menambah yang baru. Jadi kalau dari gereja dibeli masjid boleh, tapi kalau tanah lapang dipakai masjid nggak boleh karena ngurangi tanah. Tapi kalau dari gereja jadi masjid boleh, dari bar untuk masjid boleh, dari pantai asuhan jadi masjid boleh. Pokoknya yang fungsi sosial. Saya pernah ngaji di masjid itu, bawahnya bar, atasnya gereja, atasnya lagi masjid. Kadang ya balik masjid dulu, bar, baru gereja. Karena memang yang sudah kawasan sosial ya kawasan publik ya untuk publik. Kita tidak pernah mengira kalau di sana ada tauhid. Tapi Allah itu Al-Hadi, apa? Allah itu Al-Hadi. Sehingga ya lala ada orang Indonesia kerja di sana, terus nuraninya tersiksa kalau tidak ada tempat sujud. Akhirnya mereka urunan bikin masjid. Banyak yang santri saya sering ngaji saya. Ya saya ulang lagi ya. Jadi cara mikir khitab sama Allah gitu dulu ya. Enggak boleh kamu berpikir khawarid yang membatasi kekuasaan atau hidayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak pernah tahu. Sa'labah ngomong gitu itu masalah besar. Karena mengatakan kekasihnya Allah itu pemungli. Karena tadi, wah ini tidak zakat lagi tapi apa? Pungli. Ini apa? Pemerasan. Karena tadi jumlahnya sudah sekitar 4.000, zakatnya kan banyak sekali. Makanya saya mohon, saya model di UI itu setuju, kalau zakatnya dimulai dari kecil lebih ringan. Misalnya kita gaji 1 juta, dipotong 25.000 kan ringan. Tapi kalau gaji kamu 1 miliar,
Kan mendingan untuk bayar supir buat yang jaga gudang kan mesti pikir aja sudah macam-macam daripada dipakai zakat. Ya, jadi di antara menganalisis Quran adalah apa? Dudukkan Allah sebagai Malikul Umur Kulliha yang menguasai semua urusan. Tapi kalau kita apapun hebatnya hanya sebagai ulama, hanya sebagai mufti, hanya sebagai kiai itu tidak punya otoritas. Sehingga misalnya banyak kan misalnya anak yang kita cintai, kita modali malah bangkrut, yang tidak kita modali malah kaya karena urusan tidak di tangan kita tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala.